Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali pada RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Ya, pertama-tama selamat merayakan Natal 2021 dan selamat memasuki tahun baru 2022. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua dan menyertai perjalanan hidup kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Tuhan memberkati. Ya, saudara yang terkasih, kita akan belajar bersama hari ini dengan kesaksian Injil Matius 2 ayat 1, 2, 7 sampai dengan 11. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang menarik pada perenungan kita saat ini, yaitu kepekaan orang-orang Majus dari timur yang mengerti bahwa Yesus atau Isa adalah Al-Masih, Yesus adalah Kristus, Mesias yang disebutkan sebagai Raja orang Yahudi. Mereka sering dianggap kafir. Orang-orang yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang tidak menyembah Allah. Tapi menarik di sini, dianggap kafir, namun mereka justru yang beriman kepada Sang Mesias. Dianggap kafir, tapi justru yang beriman kepada Mesias. Ini ditulis dalam kitab Injil Matius yang tadi kita baca. Siapa orang-orang Majus itu, saudara? Dalam tradisi Barat, orang-orang Majus itu adalah rombongan dari Media. Bahkan ada yang bilang mereka penganut Zoroastrianisme. Kemudian dari timur arah mereka, dan itu ada beberapa rombongan. Paling tidak ada 3 rombongan. Bukan 3 orang ya, 3 rombongan. Yang dipimpin dalam tradisi yang lain di Barat dikatakan dipimpin oleh Gaspar, Belsasar, dan Melchior. Saya ulangi, 3 rombongan, bukan 3 orang. Saudara tahu, pada zaman itu tidak seperti sekarang, orang bisa pergi sendirian, 3 orang pergi, enggak. Mereka 3 rombongan karena dari arah berbeda dari timur, dan mereka harus melintasi padang gurun yang tentu ada bahaya, ada penyamun, ada binatang buas, dan seterusnya. Tapi menarik, meskipun punya kesulitan, meskipun ada tantangan, meskipun ada hambatan, orang-orang yang dianggap kafir ini justru beriman bahwa Natal berarti Yesus, Mesias, Raja itu hadir. Dan mereka datang mencari di mana Raja orang Yahudi itu lahir. Dan Raja orang Yahudi yang sesungguhnya
Herodes secara politik kaget. Dia merasa ada saingan. Dia tidak tahu bahwa yang dimaksud adalah Mesias, bukan raja secara politis. Dan orang-orang Majus itu percaya inilah Mesias. Karena apa? Mereka melihat tanda-tanda alam, yaitu bintang yang nampak. Mereka melihat. Kenapa? Tidak ada tokoh sejarah, tidak ada nabi, apalagi rasul yang lahir seheboh Yesus atau Isa Al-Masih, yang lahir dari seorang perawan, yang kedatangannya ada tanda-tanda alam, ada bintang, yang ada malaikat menemui itu di padang Efrata, para gembala, tidak ada. Dan yang kuasanya luar biasa, bahkan yang kemudian ketika dia disalibkan lalu bangkit dari kematian. Secara orang-orang Majus sadar, dia dianggap kafir tapi dia beriman bahwa Mesias penyelamat dunia. Hari ini kita belajar tentang hal ini. Jangan mengkafirkan orang. Kenapa? Karena itu urusan Tuhan. Yang justru terjadi adalah yang dianggap kafir malah yang beriman, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak, mari kita menjalani hidup seperti orang Majus, peka pada tanda-tanda zaman, peka pada kehendak Allah. Dan mereka diberkati, meskipun hidupnya penuh tantangan, rintangan, dan kesulitan. Bahkan hampir saja mereka ikut dengan hasutan Herodes Agung. Cari ya, lalu lapor ke aku, padahal Herodes Agung mau bunuh itu anak. Tapi saudara tahu, dalam mimpi orang-orang Majus disebutkan di Injil Matius tadi, malaikat memberitahu, Tuhan kasih tahu bahwa Herodes jangan diberitahu, Anda pergi ke jalan lain, jangan kembali ke Herodes. Orang yang dianggap kafir tapi beriman dituntun oleh Tuhan, peka pada kehendak Tuhan. Hidupnya memang penuh rintangan, tapi diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengajak, saat ini, 2021, kita tahu, di penghujung tahun ini, ada banyak kesulitan dan persoalan, tantangan dan rintangan. Tapi kita tahu, bahwa memasuki 2022, orang yang beriman tidak perlu ketakutan, menggigil, dan cemas. Orang yang beriman adalah orang yang disertai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang peka pada kehendak Tuhan. Dan orang beriman pasti dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau ada orang yang menganggap orang Kristen kafir, doakan. Jangan marah, jangan lalu kita memusuhi, tidak boleh. Orang Kristen diajari untuk membalas kejahatan dengan cinta kasih. Biarlah kita seperti orang Majus yang dianggap kafir, tapi ternyata kita orang yang beriman. Tentu harus peka pada kehendak Tuhan, berserah kepada Allah, dan diberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu melihat tanda-tanda zaman, peka pada kehendak Tuhan berdasarkan firman Tuhan dan Alkitab, dan kami diberkati Tuhan. Seperti orang Majus, biarlah kami setia dan memahami Yesus bukan nabi, bukan rasul. Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan, yang menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Tolonglah kami ya Tuhan memiliki iman yang setia ini, sehingga kami tidak terhasut oleh kelompok atau orang-orang yang sesungguhnya menolak kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah, kami siap memasuki tahun baru dalam penyertaan Tuhan sebagai orang yang beriman, yang diberkati. Haleluya. Amin.